Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. Para pemirsa yang berbahagia, di antara kewajiban kita sebagai manusia adalah mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kita untuk mensyukuri setiap nikmat yang diberikannya kepada kita. Karena setiap nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan, Allah Subhanahu wa taala akan meminta pertanggungjawabannya. Allah mengatakan, la tus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Sungguh kamu akan ditanya, dimintai pertanggungjawaban atas setiap nikmat yang Allah berikan kepadamu. Dan Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk banyak-banyak menyebut-nyebut nikmat Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Adapun terhadap nikmat-nikmat Rabbmu, maka banyaklah engkau sebut-sebut. Banyaklah engkau ingat-ingat supaya engkau dapat mensyukurinya. Kita mengingat nikmat Allah, tujuannya adalah agar kita mensyukuri setiap nikmat. Menganggap bahwa setiap nikmat yang Allah berikan itu adalah besar, walaupun dalam pandangan kita itu kecil. Karena sebenarnya tidak ada nikmat Allah yang kecil. Semua nikmat Allah adalah besar. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam kitabnya, menjanjikan tambahan nikmat bagi orang-orang yang mensyukuri nikmatnya. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kamu bersyukur, maka aku akan tambah nikmat-nikmatku kepadamu. Namun jika kamu kufur, sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Akan tetapi, sayangnya, ironisnya, sedikit hamba-hamba Allah itu yang mau mensyukuri nikmatnya. Dalam banyak ayat, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, qalilan ma tashkurun. Sangat sedikit di antara hamba-hambaku itu yang mau bersyukur. Wa qalilun min ibadiyas syakur. Sangat sedikit hamba-hambaku itu yang mau bersyukur. Dalam banyak ayat Allah Subhanahu wa taala mengatakan, qalilan ma tashkurun. Sangat sedikit kamu itu mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kebanyakan dari manusia itu kufur terhadap nikmat Allah, lupa dia terhadap segala nikmat yang telah Allah berikan kepadanya. Maka di antara salah satu dari sekian banyak nikmat Allah yang tiada terhingga, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Jika kamu mencoba menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, niscaya kamu tidak akan mampu menghitungnya, saking banyaknya. Dan salah satu di antara nikmat tersebut adalah nikmat kesehatan. Nabi SAW mengatakan, nikmatani maghbunun fihi makathirun minan nas. Ada dua nikmat yang banyak membuat manusia terpedaya. Salah satunya adalah as-sihah, nikmat kesehatan. Jadi sehat itu adalah nikmat. Sebagaimana nikmat-nikmat yang lainnya, tidak ada garansi, tidak ada jaminan bahwa nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala itu tetap ada di dalam genggaman kita. Bila-bila masa, kapan saja Allah Subhanahu wa taala dapat mencabutnya dan mengambilnya dari kita. Termasuk nikmat sehat. Maka Nabi memerintahkan kita untuk memanfaatkan nikmat sehat sebelum datang. Dicabut nikmat sehat itu, datanglah sakit. Maka para ulama mengatakan kesehatan itu adalah mahkota yang ada di kepala orang sehat dan hanya dapat dilihat oleh orang-orang sakit. Orang sehat itu tidak dapat melihat mahkota yang ada di atas kepalanya, tapi orang-orang sakit dapat melihatnya. Ketika kita jatuh sakit, barulah kita teringat masa-masa sehat. Kita berandai-andai, kita bermimpi, kita mengimpikan, kalaulah saya dapat sehat kembali, maka saya akan melakukan ini dan itu. Saya akan memanfaatkan kesehatan saya dan banyak lagi
angan-angan yang kita inginkan ketika kita sakit. Namun kebanyakan manusia dikembalikan nikmat sehat itu kepadanya, dia tidak memanfaatkannya juga. Dia lupa. Dia lupa terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala, yaitu sehat. Maka salah satu di antara mensyukuri nikmat sehat itu adalah dengan menjaganya. Menjaga kesehatan itu adalah salah satu bentuk dan bukti bahwa kita itu mensyukuri nikmat sehat. Allah memberikan kita kesehatan, maka jagalah kesehatan itu. Tentunya kesehatan itu tidaklah datang begitu saja. Harus ada ikhtiar, harus ada usaha. Karena segala sesuatunya tidaklah datang sekonyong-konyong begitu saja. Semuanya harus diusahakan. Sebagaimana nikmat-nikmat yang lainnya harus juga kita usahakan. Ada ikhtiar yang kita lakukan. Menjaga kesehatan tubuh, menjaga kebugaran dengan tujuan, ya, dengan kesehatan itu kita bisa menjadi mukmin yang kuat. Dan mukmin yang kuat itu lebih disukai dan lebih baik daripada mukmin yang lemah. Karena dengan kesehatan dan kebugaran, kekuatan yang kita miliki, banyak kebaikan-kebaikan, amal soleh, ibadah yang dapat kita kerjakan. Coba bayangkan kalau kita sakit-sakitan, pulang pergi ke rumah sakit kerjanya. Kita lihat orang-orang mondar-mandir, mencari rezeki, mencari karunia Allah, mengejar pahala dengan amal-amal kebaikan, sementara kita terkulai lemas. Ya mungkin itu karena kelalaian kita. Karena Allah Subhanahu wa taala sebenarnya tidak menghendaki kita itu sakit. Allah Subhanahu wa taala menghendaki kita sehat. Tapi karena kelalaian kita, karena kecerobohan kita, kita jatuh sakit. Maka ketika hamba itu sakit, itu tidak dinisbatkan kepada Allah, tapi dinisbatkan kepada hamba itu sendiri. Nabi Ibrahim berdoa, wa idza maridtu fahuwa yashfin. Ketika aku jatuh sakit, maka engkaulah ya Allah yang menyembuhkanku. Nabi Ibrahim tidak mengatakan ketika engkau membuatku sakit ya Allah, tidak. Ini adab kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita laksanakan syariat Islam ini dengan benar, kita akan sehat. Allah Subhanahu wa taala tidak menghendaki mudarat, ya, keburukan atas kita. Tapi justru sebaliknya, Allah Subhanahu wa taala menghendaki kebaikan. Maka salah satu bentuk mensyukuri nikmat itu adalah kita menjaga kesehatan. Menjaga kesehatan diri. Karena badan kita ini dari tanah. Allah ciptakan dari tanah. Unsur penciptaannya tanah. Ada masanya. Kalau kita tidak menjaganya, kalau kita tidak memeliharanya, maka dia akan rusak. Sama seperti kita punya kendaraan, kalau kita tidak jaga, kita pakai terus, oli tidak pernah kita ganti. Mungkin dalam waktu 1 bulan, kendaraan itu akan turun mesin, akan rusak, akan banyak onderdil yang rusak dan harus diganti. Sementara onderdil tubuh kita ini nggak ada gantinya. Nggak ada jual spare part organ tubuh manusia, sehingga dia dapat kembali bugar seperti sedia kala. Maka dari itu, para pemirsa yang berbahagia, salah satu bentuk kita mensyukuri nikmat sehat itu adalah dengan menjaga kesehatan. Maka kita harus berikhtiar dan mengusahakannya. Baik itu dalam bentuk kita menjaga makan kita, menjaga kebugaran kita dengan berolahraga. Misalnya Nabi berolahraga. Kadangkala beliau mengajak Aisyah untuk berlomba lari, menunggang kuda, bahkan beliau bergulat bersama para sahabat. Nah, ini bukti bahwasanya Nabi juga menjaga kebugarannya. Nah, demikian para pemirsa yang berbahagia. Mudah-mudahan kita termasuk hamba yang diberi panjang umur dan banyak kebaikan-kebaikan yang dapat kita lakukan. Panjang umur dan banyak kebaikan. Itu yang kita harapkan. Kita memohon kepada Allah, kalaulah Allah Subhanahu wa taala memberikan kita usia yang panjang, Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kekuatan. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kebugaran. Sehingga di masa tua kita dapat tidak terputus, terhenti dari kebaikan-kebaikan. Kita bisa berkhidmat untuk manusia. Syekh bin Baz pernah mengatakan, miskin man tarokat dunia wa laysa lahu khidmatun linnas. Miskin, malang
Orang yang meninggalkan dunia ini sementara dia tidak punya khidmat untuk manusia. Dia tidak punya jasa yang dia tinggalkan untuk manusia. Gajah mati meninggalkan gading. Harimau mati meninggalkan belang. Manusia mati meninggalkan nama. Maka coba kita lihat, apa kiranya kebaikan yang sudah kita lakukan untuk umat manusia, untuk kaum muslimin. Karena itu adalah torehan kita yang akan terus dikenang walaupun kita nanti sudah terkubur di dalam tanah. Dan itu hanya dapat dilakukan oleh seorang yang memiliki mental yang kuat, kesehatan yang prima, kebugaran yang baik. Dengan itu kita dapat melakukan banyak sekali kebaikan. Demikian para pemirsa yang berbahagia, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba yang sedikit, yaitu hamba yang mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Karena sangat sedikit hamba-hamba Allah itu yang bersyukur kepadanya. Demikianlah, mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.